Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Des Sunarti. Di sini saya akan menjelaskan tentang diencephalon dan cerebellum. Secara filogenetis, diencephalon itu berasal dari prosencephalon dan terletak di antara telencephalon dan mesencephalon. Diencephalon mengelilingi ventriculus tertius dan membagi diri menjadi epitalamus, talamus, epitalamus, dan subtalamus. Di sini ada gambaran di mana terdapat glandula pinealis, di mana nantinya glandula akan menghasilkan melatonin yang secara khusus dikerjakan di nukleus suprachiasmaticus dan nukleus paraventricularis. Epitalamus itu tersusun atas striae medullaris thalami, habenulae, nucleus habenularis, commissura habenularum, commissura posterior, area praectalis, dan glandula pinealis. Produksi melatonin di dalam pinealosit glandula pinealis dipengaruhi oleh cahaya. Melatonin merupakan regulator irama sirkadian yang sangat penting dan bekerja untuk mempengaruhi fungsi endokrin lainnya. Selain itu, melatonin juga bekerja di nukleus suprachiasmaticus dan melalui lengkung umpan balik, memodulasi perannya dalam mensinkronisasi irama endogen dengan irama lingkungan. Selanjutnya ada talamus. Di sini adalah gambar di mana terdapat nuklei dan proyeksi kortikal yang saling berkaitan diberi warna yang sama. Misalnya di sini ada A. A ini adalah potongan hemisferium, potongan horizontal yang melalui hemisferium cerebri kiri. Lalu yang B ini adalah hemisferium cerebri kiri yang dilihat dari sisi kiri atau lateral. Yang C ini adalah hemisferium cerebri kanan yang dilihat dari medial. Dan yang D adalah kedua talami yang terlihat dari sudut oblik superior. Talamus juga dianggap sebagai pintu gerbang menuju kesadaran. Kenapa? Karena semua asupan sensorik ke dalam tubuh disinas dan diintegrasikan di dalam talamus. Lalu juga talamus berperan sebagai memodulasi aktivitas otonomik dan motorik. Talamus tersusun atas kelompok-kelompok nuklei, yaitu nuklei spesifik dan nuklei non-spesifik. Nuklei spesifik disebut juga dengan paleotalamus, dan nuklei talami yang non-spesifik disebut juga dengan truncotalamus. Selanjutnya kita ke hipotalamus dan hipofisis. Hipotalamus itu merupakan lantai bagi diencephalon. Hipotalamus merupakan pusat pengawasan pengaturan sistem saraf otonom. Hipotalamus tersusun atas berbagai kelompok nuklei yang menurut lokasinya terbagi menjadi nuklei anterior, intermedia, dan posterior. Yang pertama adalah nuklei anterior. Nuklei anterior hipotalami ini terdiri atas nukleus suprachiasmaticus yang dimana fungsinya untuk pemacu laju utama bagi irama sirkadian, siklus tidur bangun, suhu tubuh, dan tekanan darah. Lalu ada nuklei paraventricularis et supraopticus di mana fungsinya untuk memproduksi hormon antidiuretik dan oksitosin. Lalu ada nuklei preoptiki yang berperan dalam pengaturan tekanan darah, suhu tubuh, perilaku seks, siklus menstruasi, dan gonadotropin. Lalu selanjutnya ada nuklei intermedia, di mana nuklei intermedia hipotalami ini dia itu terdiri atas nuklei tuberales, dorsomedialis, ventromedialis, dan arcuatus. Arcuatus ini juga disebut dengan infundibularis atau semilunaris. Lalu yang ketiga ada nuklei posterior. Nuklei posterior hipotalami ini terdiri atas nuklei corporis mammillaris yang berada di dalam corpora mammillaria yang terintegrasi ke dalam sistem limbik karena mendapatkan serabut aferen dari fornik dan memproyeksi serabut eferen ke talamus. Di kaudal itu terdapat tangkai hipofisis atau infundibulum yang menghubungkan hipofisis dengan bagian hipotalamus yang lain. Hipofisis terbagi menjadi dua lobus, ada lobus anterior atau disebut juga dengan adenohipofisis dan ada posterior atau disebut juga dengan neurohipofisis. Ini mesencephalon. Mesencephalon itu terdiri atas basis tegmentum et tectum mesencephali.
Basis mesencepali ini terdiri atas crura cerebri yang mengandung berbagai macam serabut. Contohnya itu ada fibrae corticonukleares. Lalu ada tegmentum mesencepali yang terdiri atas substansia grisea centralis yang mengelilingi aqueductus mesencepalis, peredaman nyeri dari pusat, memfasilitasi refleks ketakutan dan menghindar, lalu juga berfungsi untuk mengatur proses saraf otonom dan menghindar. Lalu ada tektum mesencepali, di mana tektum ini yaitu merupakan struktur stasiun pemancar yang penting bagi refleks penglihatan dan perjalanan auditorik sentral. Selanjutnya, kita akan ke cerebellum. Ini merupakan gambaran di mana potongan median. Potongan median ini memperlihatkan suatu struktur khas yang dinamakan dengan pohon kehidupan atau arbor vitae. Cerebellum yang tercipta oleh lekuk-lekuk atau pembesaran permukaan. Korteks cerebri yang khas itu disebut juga dengan arbor vitae tadi. Fossa rhomboidea itu terletak di sisi anterior cerebellum yang menjadi lantai bagi ventriculus quartus. Trunkus encepali yang beserta mesencephalon, pons, dan medula oblongata terletak di sisi anterior. Ini merupakan gambaran di mana cerebellum yang terlihat dari posisi posterior superior. Cerebellum membagi diri menjadi vermis, yaitu vermis cerebelli, dan dua hemisferium. Lalu cerebelli ini atau cerebellum terbagi menjadi 3 lobus. Ada lobus cerebelli anterior, ada lobus cerebelli posterior, ada lobus fluconodularis, yaitu di mana adalah gabungan dari nodulus dan fluculus. Lobulus-lobulus ini nantinya akan terbagi menjadi lebih lanjut menjadi lobuli seperti lobulus quadrangularis anterior dan posterior, dan ada lobuli semilunares superior et inferior. Ini merupakan gambaran cerebellum di mana dilihat dari posterior inferior. Di sini terlihat tampak sepasang tonsilla cerebri serta lobuli semilunares superior et inferior yang dipisahkan oleh fissura horizontales. Ini merupakan cerebellum yang dilihat dari posisi anterior, di mana permukaan anterior cerebellum ini ditepati oleh pendiculi cerebellaris yang menghubungkan cerebellum dengan trunkus encepali, di mana nantinya pendiculi cerebellaris superior, medius, et inferior ini berada di tengah-tengah sini. Selanjutnya, ini ada nuklei cerebelli. Nuklei cerebelli yang terbesar itu adalah nucleus dentatus, di mana dia itu adalah golongan substansia grisea yang memperlihatkan konfigurasi bergerigi dan berlekuk-lekuk. Nukleus ini tidak hanya terdapat di kedua pons cerebellum, tetapi juga memiliki banyak koneksi fungsional yang erat dengan korteks cerebri. Nah, ini adalah potongan oblik melalui pendulus cerebralis superior, di mana cerebellum terdiri atas pusat medular atau corpus medullaris cerebri dengan nuklei cerebri yang tertanam di dalamnya dan korteks cerebri. Potongan oblik ini memperlihatkan di mana terdapat keempat nuklei cerebri di kedua pontos cerebellum. Nucleus dentatus berbentuk seperti huruf O dan bergerigi. Di medial, nucleus dentatus ini terletak di nucleus interpositus anterior dan jauh di medial. Selanjutnya kita ke klinis-klinis pada diencephalon dan cerebellum. Yang pertama ada lesi nuklei talamin non spesifik.
Ini dimana akibat gangguan sirkulasi darah yang menyebabkan gangguan kesadaran disertai penurunan kewaspadaan, tergantung pada lokasinya. Kerusakan nuklei talamis spesifik biasanya menyebabkan gangguan sensor atau nukleus ventralis posterior lateralis, hemiapnesia, nyeri, gangguan motorik seperti paralisis, ataksia, serta perubahan kepribadian. Lalu yang kedua ada kerusakan nukleus paraventricularis dan khususnya nukleus supraopticus yang menyebabkan defisiensi ADH. Akibatnya, ketidakmampuan menyerap kembali air di tubulus mengumpul di ginjal dan menyebabkan diabetes insipidus. Lalu yang ketiga ada akromegali, di mana akromegali ini menggambarkan pembesaran ekstremitas dan bagian-bagian tubuh lain yang menonjol, seperti pada tangan dan pada kaki. Lalu selanjutnya adalah penyakit Parkinson, yaitu sintesis dopamin yang jauh berkurang khususnya di dalam substansia nigra. Berkurangnya dopamin mencetuskan timbulnya satu sindrom paralisis agitans, kelumpuhan gemetar yang ditandai oleh hipokinesis, rigor, dan tremor istirahat. Selain itu juga penderita sindrom ini mengalami peningkatan sekresi saliva, air mata, keringat, dan sebum. Selain ini, penderita memperlihatkan gangguan kognitif dan mood. Penyakit Parkinson ini mempengaruhi sekitar 1% individu yang berusia di atas 60 tahun. Penyakit ini menyerupai Parkinson yang dapat muncul setelah ensefalitis, intoksikasi, dan terapi obat psikotropika jangka panjang. Lalu selanjutnya ada lesi nukleus ruber, yang dimana dia itu dapat menimbulkan gejala yang serupa dengan lesi cerebellum, termaksud tremor cerebellar dan menurunkan tonus otot akibat keikutsertaan nukleus ini ke dalam rangkaian sirkuit saraf yang penting di antara cerebellum. Selanjutnya, bila tekanan intrakarnial meningkat akibat tumor atau perdarahan, struktur cerebellum yang paling kaudal ini, yaitu adalah area tonsilla cerebelli, berisiko terjepit di antara tulang dan medula oblongata di daerah foramen magnum. Tekanan yang diteruskan ke medula oblongata dapat menyebabkan hilangnya fungsi penting seperti pernafasan dan menyebabkan kematian. Herniasi tonsil ini dinamakan juga dengan herniasi cerebellar, yang menyerupai herniasi tipe infratentorial yang harusnya dibedakan dengan herniasi supratentorial seperti herniasi sentral, dinamai pula herniasi transtentorial. Pada hernia ini, penjepitan bagian-bagian diencephalon dan mesencephalon di incisura tentori bisa menyebabkan hilangnya fungsi formatio reticularis dan traktus kontrikobular dan rubrospinal. Lalu selanjutnya ada lesi spinocerebellum, di mana menyebabkan defisit urutan koordinasi gerak yang sebagian besar tidak bisa pulih. Lalu hilangnya atau beratnya gangguan koordinasi antara agonis dan antagonis otot menyebabkan penyesuaian postur tubuh yang aneh, berupa langkah yang lebar, ataksia gaya perjalanan, dan hilangnya koordinasi gerakan. Tremor intensi ini merupakan gejala khas dari lesi pontocerebellum. Tremor ini menjadi lebih berat di ekstremitas selama pergerakan sadar atau volunter, dan khususnya berat di akhir pergerakan. Gangguan koordinasi otot melibatkan asinergi seperti yang diperlihatkan lewat dysmetria atau gangguan koordinasi gerakan tangan, lengan, tungkai, dan mata melihat ke bawah atau atas posisi yang diinginkan. Dan juga dysdiadokinesis, di mana ketidakmampuan melakukan perubahan gerakan antagonistik dengan cepat. Selanjutnya ada lesi vestibulocerebellum, di mana penyebab utamanya itu adalah gangguan keseimbangan dan pengendalian gerakan mata. Gangguan ini mencakup ketidakmampuan menerjemahkan asupan vestibular sewaktu kepala sedang berputar menjadi
Gerakan mata yang terkoordinasi dan menyebabkan kesulitan mengendalikan otot-otot postur selagi berdiri, berjalan, atau duduk. Sekian video tentang diencephalon dan cerebellum ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.